Maratan ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum jami'an? Antum bi khair? Bi khair alhamdulillah. Bi khair alhamdulillah. Sami'tu anna fi hadhihi al-lailah yajtami'u min al-fasl al-akhar. Alaysa kadhalik? Bala. Saya dengar katanya sekarang malam ini bergabung ya dari kelas yang lain ya. Ya, terima kasih. Ya, untuk sementara mengikuti pelajaran yang ada di kelas ini. Jadi di kelas ini mempelajari bahasa Arab dengan acuan bukunya. Apa itu judul bukunya? Al-Arabiyah Baina Yadaik. Bukunya itu judul bukunya ya. Itu yang kita pelajari dan kita sudah masuk ke bab kedua atau berapa ini. Ya, sebagai informasi kepada santri yang baru bergabung bahwa dalam mempelajari bahasa Arab tidak hanya ngalogat saja, tapi juga harus mempelajari beberapa aspek yang lainnya. Yaitu ada al-qudratu alal istima', kemampuan mendengar. Kedua, al-qudratu alal kitabah, kemampuan menulis. Kemudian al-qudratu alal kitabah alal qiraah, kemampuan membaca. Kemudian al-qudratu alal hiwar, kemampuan untuk berdialog. Nah, dicoba di kelas ini dikembangkan itu jadi satu persatu kita telateni ya pelajaran itu. Dan lagi insya Allah pada waktu atau beberapa waktu yang akan datang kita akan mempelajari debat dengan berbahasa Arab. Dan maksud supaya terdorong Anda ini untuk berbicara dengan bahasa Arab. Ya, kalau tidak ada dorongan untuk bicara bahasa Arab, malas untuk bicara bahasa Arab. Ya, itu ya. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya yaitu mahfudot ya, hafalan. Saya ingat dulu waktu pesantren di sini untuk sekolah PGA itu mahfudot sampai sekarang ya, dari dulu tahun 69 ya saya di sini sampai sekarang masih ingat. Namanya yang disampaikan itu pidato Bung Karno tatkala keluar dari penjara. Itu ada sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ana lastu raisa hizbin walakinni wakil ummah. Qultu dalika miraran wa takraran. Qultuhu akba huruji min manfaya. Jadi sudah hafal karena dulu memang ini ya diharuskan hafalan. Zaman dulu mahfudot ya kalau nggak hafal itu suruh berdiri di depan. Sekarang sudah nggak musimnya lagi ya. Tapi ini harus kesadaran Anda semua. Jadi insya Allah pada setiap pertemuan insya Allah akan ada mahfudot yang harus dihafal. Karena ini banyak membantu untuk mengekspresikan, untuk melatih pengucapan dalam bahasa Arab. Di samping juga mahfudot itu banyak isinya untuk motivasi kita belajar, motivasi kita untuk bekerja, motivasi kita untuk hidup bermasyarakat dan sebagainya. Sehingga mahfudot itu tidak hanya dihafal saja, memang mahfudot itu hafalan terjemahannya, tapi ada langkah lanjutnya adalah untuk dilaksanakan. Pokoknya yang sering sampai ada filmnya Manjada Wajada, nah itu kan
Itu memang harus dilaksanakan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh hasilnya. Anda belajar juga harus begitu. Jadi kalau Anda tidak sungguh-sungguh, tidak akan dapat apa-apa di pesantren ini. Hanya mendapat tumila unggul. Sekarang sudah dibasmi ya tumilanya ya. Nah itu kan. Kalau dulu memang namanya santri itu belum bisa dikatakan santri kalau belum ada buduk, belum ada korengan dulu ya. Sekarang sudah nggak masanya lagi. Apalagi di pesantren Sukahidang itu sangat bersih sekali ya. Alhamdulillah. Umpamanya banyak lagi manzarma hasoda. Barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Nah itu kan. Kita bersungguh-sungguh maka kita menuai hasilnya. Ya, kita bisa selesai dengan nilai baik, kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan selanjutnya karena kita kesungguh-sungguhan itu. Nah, ada lagi umpamanya ini mungkin sudah hafal ya Anda ya, tapi tolong bukan saja hafal saja, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada hadis Nabi, ini sudah hafal ya semuanya kayak kita. Ahbib habibaka haunan ma. Udah hafal semua belum? Belum ya? Nah kalau gitu dicatat, coba catat ya. Ahbib. Coba ini juga belajar imla ya. Ahbib habibaka. Ahbib habibaka haunan ma. Ahbib habibaka haunan ma. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Ahbib habibaka haunan ma. Sok ditulis dulu aja, nanti saya ulangi lagi. Pokoknya semampunya ditulis ya, nanti diulangi lagi. Ahbib habibaka haunan ma. Haunan ma. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Ahbib habibaka haunan ma. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Lanjutkan. Wa abghid baghidaka haunan ma. Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Wa abghid baghidaka haunan ma. Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Baca dari awal ya, dengarkan dulu sambil dilihat tulisannya. Kalau ada yang biasakanlah percaya pada diri sendiri, nulis tuh langsung aja apa yang didengar langsung ditulis, ya nggak usah lihat-lihat ke kawan, nanti malah kita nggak konsentrasi ya. Biasakan mandiri, jadi apa yang didengar dari guru dengarkan, tulis, nggak usah sampai tanya-tanya, semuanya kan mendengarkan ke depan ya. Coba dilihat tulisannya. Ahbib habibaka haunan ma. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Wa abghid baghidaka
haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Coba iqra'u sawiyan, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma wa abghid habibaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman. Ahsantum, betul ya. Jadi ahbib, cintailah, habibaka, pujaanmu. Pujaan di sini bukan kasih pacar saja. Nah, kamu usianya usia pacar gitu kan. Itu juga masuk ya. Tapi pujaan di sini bisa meluas. Pujaan tokoh partai, nah itu kan. Pujaan tokoh masyarakat. Nah, pujaan siapa saja, nah itu ya, itu cintailah pujaanmu, ya. Haunan ma, yang sedang-sedang saja, tidak berlebih-lebihan, yang sederhana. Haunan, zillan, atau itu apa, ya sederhana lah, dan rendah hati. Atau tidak berlebih-lebihan. Haunan ma, tidak berlebih-lebihan. Asa, boleh jadi, mungkin saja atau boleh jadi. Asa ayyakuna, ada, asalnya ayyakuna itu ada. Ayyakuna, akan terjadi bagi doka, musuhmu, yaumama, di suatu hari. Itu terjemahan tolaknya ya. Kalau terjemahan bebas, cintailah pujaanmu dengan tidak berlebih-lebihan. Boleh jadi suatu saat nanti ia akan menjadi musuhmu. Nah, gitu ya. Jadi mencintai pacar biasa-biasa aja lah, yang sedang-sedang saja. Kata siapa tuh penyanyi dangdut tuh, yang senang-senang saja. Ya itu ya. Titi Pera atau siapa ya? Yang sedang-sedang saja. Jadi nggak usah berlebihan. Ya. Tadi sebutkan ahbib habibaka haunan ma, cintailah pujaanmu tapi tidak berlebih-lebihan. Asa ayyakuna bagi doka yaumama, boleh jadi pujaan itu jadi musuhmu di suatu hari. Nah, itu jadi malu kan. Dulu kita mencintai berlebihan, tahu-tahu jadi musuh. Nah, sekarang juga ya, contoh umpamanya dalam Anda kan ini sudah usia nyoblos semuanya ya. Udah ya, pergunakanlah hakmu, bebas ya. Bapak tidak akan menganjurkan nyoblos siapa. Kamu sudah dewasa, sudah bisa gunakan. Tapi tolong ini hadis ini dipraktekkan. Jadi kalau kita mencintai tokoh siapa, jangan berlebih-lebihan lah, biasa-biasa saja. Ya. Karena yang dipuja atau yang dicintai dulu bisa saja jadi musuh sekarang ini. Jadi kalau berlebih-lebihan kan kita jadi malu. Dulu dicintai, sekarang malah dimusuhi umpamanya kan, karena dulu mencintainya berlebih-lebihan. Nah, gitu kan. Jadi ini hadis Nabi ya. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna bagi doka yaumamma. Cintailah pujaanmu tapi tidak berlebih-lebihan. Boleh jadi kepujaanmu itu akan menjadi musuhmu di suatu hari. Nah, lanjutan wa abghid bagi doka, dan bencilah musuhmu. Kalau sekarang membenci seorang tokoh, membenci seorang kawan, silakanlah, itu kan manusiawi ya, senang benci itu, nah, tapi jangan berlebih-lebihan.
haunanna, membenci seorang jangan berlebih-lebihan. Asa ayyakun habibaka yauman ma, boleh jadi musuh yang dibenci tadi jadi kekasihmu di suatu hari. Nah, itu ya. Jadi sekarang jangan berlebih-lebihan lah, tidak senang sama Kang Iming. Nah, siapa tahu nanti jadi istrinya Kang Iming. Nah, seperti itu ya. Ini contoh ya. Umpamanya, itu kan contoh. Jadi jangan sampai ada, siapa tahu ada pacarnya Kang Iming di sini, ada nggak? Ngacung, cocok tangannya kakak. Iya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi mahfud ini mahfudot harus dihafal. Kita cek setiap pertemuan hafalan yang lalu, minggu lalu, dicek lagi, saya kan hafalan. Tapi tidak terbatas hanya sampai hafalan saja. Jadi Anda harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya, sekali lagi dibaca bareng-bareng, coba 1, 2, 3. Habib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman. Jadi apa ya? Minggu depan dicek nih siapa yang hafal dan tidak. Apapun yang tidak hafal perlu disuruh berdiri depan kan? Enggak. Ya kalau gitu dihafal lah. Gak usah ya, itu zaman baheula yang gitu ya. Yang suruh berdiri ke depan, kemudian kaki diangkat ke sebelah, nggak hafal gitu kan. Harus ngajarin telinganya sendiri gitu kan. Macam-macam ya. Itu sudah nggak zamannya lagi. Makanya ini dituntut kesadaran. Nah, makanya ada istilahnya belajar mengajar. Ada belajar, ada proses mengajar. Jadi aktif dalam perkelasan ini. Tolong supaya tidak terjadi seperti dulu lagi, maka Anda harus benar-benar bisa menghafal. Sekali lagi itu ya, habibaka haunanna asa ayyakuna baghidaka yaumanna. Ya. Abghid baghidaka haunanna asa ayyakuna habibaka yaumanna. Cintailah pujaanmu dengan tidak berlebih-lebihan. Boleh jadi suatu saat nanti ia akan jadi musuhmu. Perhatikan. Kemudian bencilah musuhmu dengan tidak berlebih-lebihan. Boleh jadi suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu. Ini bisa dipraktekkan kenyataan dalam sehari-hari ya. Dengan kawan biasa aja lah, kita saling menolong ya. Seperti tapi jangan berlebih-lebihan sampai punya pengharapan apa-apa gitu kan. Akhirnya kalau umpamanya tidak terjadi apa yang diharapkan, istilah bahasa Jawa itu gelo, menyesal. Menyesal saya dulu terlalu membantu dia. Ternyata dia acuh-acuh saja. Menyesal saya dulu terlalu mencintai dia. Ternyata dia sekarang punya pacar yang lain. Nah, yang ketawa mesti ini sesuai dengan kenyataannya ya. Tapi yang sebenarnya yang kiri itu diam-diam saja ya. Yang laki-laki itu ayam-ayam kayaknya belum pada punya pacar ini yang laki-laki. Oh sudah ada ya. Iya. Untung saja ininya agak ada jarak ya. Ada jarak. Kalau dulu zaman saya ngaji di Mesir Pusaka itu antara laki-laki dan perempuan itu ya terhalang seperti ini saja, gitu kan? Laki-laki perempuan dulu kan nggak pakai ada SMS, ada WA. Nah, dan janjian dengan apa yang disenengin itu nanti duduk di itu ya di tiang yang nomor sekian.
dia hanya terus kan pura-pura minjamkan buku, nah ke bawah kan buku, padahal di dalamnya ada surat. Nah, sekarang kan nggak ada seperti itu gitu ya sekarang, karena kan dengan WA, tapi ya WA juga nggak punya HP sekarang ya, nggak punya HP ya. Ya itu perkembangan ya. Ya kita lanjutkan ke pelajaran. Kalau yang kelas yang nyambung ke sini, silakan kalau memang belum punya fotokopiannya di ini ya. Coba ini aja bukunya ditutup dulu ya, bukunya ditutup dulu. Jangan dilihat bukunya. Kalau yang gabung belum punya fotokopiannya belum ya? Belum, nggak apa-apa. Nah sekarang menghargai kawan-kawan yang belum punya fotokopiannya. Ya, semua sama ya, nggak lihat buku. Coba dengarkan semuanya ini. Jadi ini Fahmul Masmu ya, listening comprehension, kemampuan untuk mendengarkan. Nadwatun anil aulama isma'u jayidan. Ditulis boleh, ditulis ya kalau ada yang tidak paham. Nadwatun anil aulama Zainan Nadwatan kanat nadwatan mufidatan. Limada lam tahduri Fatimah. Ini niqash atau hiwar ya baina Zainab wa Fatimah. Kuntu amsi masgulatan zarana ba'dud duyuf. Dengarkan ya. Hadaratin nadwata mu'dhamu mudarrisatil jami'ati wa talibatiha. Fatimah, mada hadatha fin nadwa? Zainab, kanatil mutahadditsatu fariqan yad'u ilal aulama wa fariqan yarfadul aulama. Fatimah, wa ma hujjatu kulli fariqin? Ya Zainab, yaqulul fariqul awwalu satu'addil aulamatu ila tanmiyati jami'id duwali khosatan ad-duwal al-faqirah. Fatimah, wa madha yaqulul fariq ats-tsani? Zainab, yaqul innal ulamata satuaddi ila haimanatid dual al-ghaniyah ala dual al-faqir. Fatimah, wa kaifa intahatin nadwatu? Zainab, dara niqasun sakhinun ba'da nadwati wa rafada mu'dhamul huduri al-aulama. Fatimah, limada? Zainab, di anna dual al-ghaniyata satafridu lughatiha wa thaqafatiha ala dual al-faqirah. Fatimah, ana attafiqu ma hadha ar-ra'yi, ana arfudul aulama. Zainab, wa ana lan atruka lughati wa thaqafati. Hal fahimtum jami'an? Ba'duhum fahimna wa ba'duhu la nafham. Ada sebagian yang paham, ada yang tidak ya. Ada kosakata yang asing yang baru dengar, apa kosakata barusan?
Hah? Nadwa. Apa nadwa? Ada yang tahu nadwa? Hah? Nadwa seminar. Seminar. Nah, apalagi? Alunaka al-alfad al-ukhra allati la tafhamuha. Ada lagi? Nadwa ad-duali, negara-negara. Daulah dua, jama dari daulatun dua. Ya bagus ya, tanyalah. Saya senang. Jadi jangan diam aja gitu kan. Kita harus bahasa itu harus dengan aktif, harus tanya, harus ngomong ya. Kalau salah, ini bukan bahasa kita kan, bahasa Arab kan. Boro-boro kita yang bahasa Indonesia, orang Arab juga sering ngomong bahasa Arabnya salah. Karena bahasa ibunya mereka tuh bahasa Amiyah. Bahasa dialek makanya. Jadi kalau pakai pusha itu ya harus mikir. Jadi wajar lah, jadi nggak usah khawatir salah. Saya sendiri udah sekian lama ngajar, kesalahan bisa saja terjadi dalam bahasa Arab ya. Walaupun sudah dihati-hati sekali, tapi tetap saja itu meluncur ada kosakata yang tidak tepat pokoknya pembacaan. Ya apalagi? Ulama. Apa ulama? Globalisasi. Ulama globalisasi. Ya inilah saya sengaja, ini buku ini sebetulnya sering saya katakan banyak kosakata yang mungkin Anda belum paham karena memang ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Walaupun nahwu sorofnya itu ini sangat rendah sekali. Nah itu kan bagi kelas Anda ini. Kelas Anda kan ada juga yang sudah alfiah. Jadi ini kan sudah. Tapi memang yang mencari bahasa dan antara lugah dan kawaidiyah yang seimbang itu agak susah. Jadi udahlah, itu nahwu sorof Anda sudah pahami. Nanti sehingga dalam pelajaran nahwu sorof mungkin sekitar sepintas saja. Tapi bukan tidak penting, penting karena Anda memang sudah banyak yang memahaminya. Ya, apalagi ulama. Apa? Yang keras. Ya furudu. Yarfudu. Yafrudu apa yarfudu? Ya. Rafadha, kalau rafadha itu menolak. To reject ya bahasa Inggrisnya. Rafadha yarfudu, menolak. Tapi afrada yufridu mengharuskan, mewajibkan, faradha ya. Tapi rafadha ya. Kalau rafadha menolak. Ada lagi apa? Haimanah apa ada haimanah tadi apa? Haimanatid dual al-ghaniyah. Haimanah mendominasi. Haimanah ay saitarah, menguasai, mendominasi. Haimanah. Udah ya? Ya, coba sekarang dibuka bukunya ya. Buka bukunya, silakan. Bukunya dibuka. Kalau kawan-kawan yang belum punya bukunya, bareng dengan yang sudah punya bukunya. Dilihat ya. Saya baca sekali lagi ya. Kemudian Anda menirukan ya satu kalimat. Zainab. Ya,
salah satu ini ya, satu kalimat ya. Zainab kanat muadwatan mufidatan. Limada lam tahduri? Ya. Nah, jadi sekarang dibagi ya. Di sini Zainab, di sini Fatimah ya. Sekarang yang Fatimah yang bagian laki-laki ya. Gak usah disebutkan Fatimahnya ya, langsung aja ada membacakan, gak usah disebutkan Zainab dan Fatimahnya. Kuntu amsi masghulatan zarana ba'dud duyufi ya. Kuntu amsi masghulatan zarana ba'dud duyuf. Ya, sekarang Zainab ya, gak usah sebutkan Zainabnya. Hadaratin nadwata mu'adhamu mudarrisatil jami'ati wa talibatiha ya. Hadaratin nadwata mu'adhamu mudarrisatil jami'ati wa talibatiha. Mada hadasa fin nadwa ya. Kanatil mutahadditsatu fariqaini. Fariqan yad'u ilal ulama wa fariqan yarfudul ulama. Yuk. Wa ma hujjatu kulli fariqin ya. Yaqulul fariqul awal satu'addil ulamatu ila tanmiyati jami'id dual khasatan ad-dual al-faqirah ya. Wa madza yaqulul fariqus tsani? Ya. Innal ulamata satuaddi ila haimanatil dual ghaniyah ala dualil faqirah. Ya. Wa kaifa intahatin nadwa